Dalam upaya menghadirkan pemerintahan yang benar-benar dirasakan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menggulirkan program unggulan bertajuk Mubeng atau Mudun Bareng, yang secara harfiah berarti turun bersama. Program ini bukan hanya sekadar agenda kunjungan seremonial pejabat, melainkan telah berevolusi menjadi gerakan kolektif dan inklusif yang melibatkan lintas sektor pemerintahan dengan satu tujuan besar: menghapus sekat antara pusat pemerintahan dan masyarakat pelosok. Pada Sabtu, 26 Juli 2025, kegiatan Mubeng digelar secara besar-besaran di Kecamatan Losari, sebuah kecamatan yang terletak di ujung timur Kabupaten Cirebon dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini dipilih secara strategis karena posisinya yang berada di perbatasan, seringkali menghadapi tantangan geografis dan sosial yang kompleks dan kerap luput dari perhatian utama pembangunan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Haji Imron dan Wakil Bupati Haji Agus Kurniawan Budiman, serta didampingi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kepala Dinas dan OPD, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan relawan pelayanan publik lainnya. Yang membedakan kegiatan ini dari agenda kunjungan lainnya adalah pendekatannya yang unik. Rombongan turun langsung ke lapangan menggunakan sepeda motor, menembus jalanan desa yang sempit, licin, dan berbatu, menyusuri jalan tanah di sepanjang tanggul sungai, hingga ke pelosok terdalam yang sulit diakses kendaraan roda 4. Sebagai wujud solidaritas dan cinta kasih dalam balutan kebijakan publik yang humanis, Pemkab Cirebon juga membagikan ratusan nasi kotak berkah kepada masyarakat setempat. Nasi kotak ini bukan hanya bentuk bantuan pangan semata, tetapi juga menjadi simbol hadirnya pemerintah sebagai mitra masyarakat yang peduli, hadir dengan tangan terbuka dan memahami beban hidup warganya. Saya tidak pernah menyangka dapat nasi kotak langsung dari Pak Bupati. Senang rasanya diperhatikan seperti ini. Kami merasa diperhitungkan, bukan dilupakan, kata Ibu Saripah, 53 tahun, sambil tersenyum haru menerima makanan tersebut. Distribusi nasi kotak ini dilakukan secara tertib oleh para relawan, dibantu oleh Karang Taruna dan kader PKK setempat. Titik pemberhentian pertama rombongan adalah Desa Kalirahayu. Desa ini yang dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan batu bata tradisional menjadi fokus perhatian pemerintah karena praktik pengambilan tanah dari tanggul sungai Cimanuk Cisanggaru yang selama ini dijadikan bahan utama produksi bata oleh warga. Bupati Imron menyampaikan keprihatinan atas kebiasaan sebagian warga yang mengambil tanah dari tanggul sungai Cimanuk Cisanggaru untuk dijadikan bahan baku pembuatan batu bata. Meski kegiatan tersebut telah berlangsung turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan utama banyak keluarga, praktik ini terbukti memiliki dampak serius terhadap ekosistem dan infrastruktur perlindungan banjir. Kami paham ini bukan soal niat merusak, tapi soal kebutuhan hidup. Namun, jika pengambilan tanah ini terus dibiarkan, tanggul bisa jebol dan yang terdampak adalah warga sendiri. Kita harus cari solusi yang adil, tidak menyalahkan, tapi mencarikan jalan keluar bersama, ujar Bupati Imron dengan nada tegas namun penuh empati. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menghadirkan penyuluh teknis yang secara langsung memberikan sosialisasi mengenai risiko kerusakan struktur tanggul serta alternatif lain yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan bata, seperti tanah urugan sisa proyek, campuran sekam padi, hingga teknologi bata ringan yang lebih ramah lingkungan. Saya baru tahu kalau tanah dari tanggul itu bisa bikin tanggul lemah dan mudah jebol. Kalau bisa ada bahan lain, kami mau belajar, ujar Pak Roni, 44 tahun, seorang pengrajin bata yang telah berprofesi selama lebih dari 20 tahun. Tak hanya berhenti pada imbauan,
pemerintah daerah berkomitmen memberikan pendampingan jangka panjang kepada kelompok pembuat bata di Kalirahayu. Selain itu, warga juga diajak untuk mengembangkan kegiatan penghijauan di sekitar tanggul dan bantaran sungai. Pada kesempatan ini, sebanyak 100 bibit pohon keras dibagikan kepada warga yang ditanam bersama-sama oleh bupati, relawan, dan siswa sekolah dasar sebagai simbol komitmen menjaga ekosistem sungai dan ketahanan infrastruktur desa. Suasana di Desa Kalirahayu selama pelaksanaan Mubeng terasa begitu akrab dan menyentuh. Tidak ada jarak antara pejabat dan warga. Tidak ada panggung tinggi yang memisahkan yang datang dan yang dikunjungi. Semua bercampur dalam semangat kebersamaan. Duduk bersila di terpal yang digelar seadanya, saling bertukar cerita, tawa, bahkan air mata. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan merata, kegiatan Mudun Bareng (Mubeng) berlanjut ke salah satu titik penting di Kecamatan Losari, yakni SMP 1 Atap, Satap Losari. Sekolah ini menjadi lokasi strategis untuk pelaksanaan layanan administratif kependudukan dan pemeriksaan kesehatan terpadu bagi siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Meski berada cukup jauh dari pusat kota dan terletak di area perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, SMP Satap Losari telah lama menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak dari berbagai desa terdekat, terutama mereka yang berasal dari keluarga petani, buruh harian, dan pedagang kecil. Dengan kondisi geografis yang relatif terpencil, akses terhadap layanan pemerintahan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para siswa dan keluarganya. Namun hari itu, Sabtu 26 Juli 2025, suasana berbeda tampak menyelimuti halaman sekolah. Sejak pagi, tenda-tenda pelayanan sudah berdiri di halaman sekolah. Siswa, guru, orang tua, dan warga sekitar mulai berdatangan. Tim dari berbagai organisasi perangkat daerah, OPD, tampak bersiap memberikan layanan langsung tanpa perlu warga menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau dinas terkait. Ini adalah wajah nyata dari pelayanan publik yang hadir bukan sebagai birokrasi kaku, tetapi sebagai tangan yang menyambut masyarakat. Salah satu kegiatan utama di titik ini adalah pencetakan massal Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil. Sebanyak 226 siswa dari SD dan SMP Satap Losari menjadi penerima manfaat langsung dari layanan ini. Para siswa yang sebelumnya belum memiliki identitas resmi sebagai anak warga negara, kini mendapatkan dokumen sah yang akan melindungi hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum. Dalam kegiatan ini, proses perekaman data dilakukan langsung di lokasi menggunakan alat mobile printing dan sistem berbasis digital. Petugas cukup memindai dokumen orang tua dan anak, lalu mencetak KIA dalam hitungan menit. Para siswa pun tampak antusias menunjukkan kartu baru mereka. Bahkan ada yang berfoto dengan latar bendera merah putih, penuh kebanggaan. Senang banget punya kartu sendiri. Jadi saya punya identitas kayak orang dewasa, kata Nadira, 12 tahun, siswi kelas 7 yang sebelumnya belum memiliki dokumen apapun selain fotokopi akta lahir. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional pencapaian Universal Birth Registration dan perlindungan identitas hukum anak. Dalam jangka panjang, KIA juga menjadi alat penting untuk integrasi data siswa dengan berbagai layanan pemerintah berbasis digital. Tidak berhenti di aspek administratif,
di lokasi yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menggelar layanan pemeriksaan kesehatan terpadu untuk siswa dan masyarakat sekitar. Tenda layanan dipenuhi dengan meja pemeriksaan umum, pengecekan gigi, screening mata, pengukuran indeks massa tubuh anak (IMT), serta penyuluhan kesehatan remaja. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang belajar di sini tumbuh dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Ini bukan hanya pemeriksaan sekali lewat, tapi bagian dari monitoring berkala yang akan kami lanjutkan di sekolah lain, ujar Dr. Rita, Kepala Tim Medis Dinas Kesehatan. Sebagai bagian dari kampanye cegah stunting dan anemia sejak sekolah, setiap siswa diberikan suplemen vitamin dan tablet penambah darah, serta paket makanan sehat berupa susu, biskuit gizi, dan buah segar. Siswa juga mendapatkan edukasi tentang pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan pengenalan pola makan seimbang. Para guru pun ikut serta dalam sesi pelatihan penanganan pertama pada siswa P3K dan tata cara merujuk anak dengan gejala gangguan tumbuh kembang. Menindaklanjuti hasil survei awal dari Dinas Pendidikan dan tim lapangan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyerahkan secara simbolis bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak dan pembangunan jamban layak bagi SD dan SMP Satap Losari. Kondisi beberapa ruang belajar yang sebelumnya mengalami kerusakan atap, retak dinding, dan minim ventilasi, kini mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Anak-anak kita butuh tempat belajar yang nyaman, bersih, dan aman. Kita tidak bisa berharap banyak dari mereka kalau tempat belajarnya saja tidak manusiawi, tegas Wakil Bupati Agus Kurniawan saat meninjau langsung bangunan sekolah. Rehabilitasi ini akan dilakukan dengan melibatkan kontraktor lokal serta tenaga kerja dari desa sekitar sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi dan percepatan implementasi. Kehadiran layanan terpadu ini tidak hanya disambut baik oleh siswa dan guru, tetapi juga oleh para orang tua dan masyarakat sekitar. Mereka merasa dihargai, diakui, dan diberi kemudahan yang selama ini sulit dijangkau. Apa yang terjadi di SMP Satap Losari bukan sekadar kegiatan layanan teknis. Ia adalah bentuk nyata kehadiran negara di ruang-ruang belajar anak negeri. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar membaca dan berhitung, tetapi menjadi pusat intervensi sosial, kesehatan, dan administrasi yang komprehensif. Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa untuk membangun generasi unggul, kita harus mulai dari hal yang paling dasar: identitas, kesehatan, dan ruang belajar yang layak. Melalui program Mubeng ini, Pemkab Cirebon menegaskan bahwa setiap anak dimanapun berada berhak mendapatkan pelayanan setara. Tidak ada anak desa yang lebih rendah dari anak kota. Semua anak Cirebon punya hak yang sama untuk bermimpi dan tumbuh sehat. Di tengah semangat menghadirkan pemerintahan yang lebih manusiawi dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat di akar rumput, program Mudun Bareng Mubeng yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar serangkaian layanan kesehatan terpadu yang menyasar semua golongan usia dan kebutuhan. Layanan ini dirancang dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, menyatukan berbagai unsur dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bertempat di berbagai titik terpencil di Kecamatan Losari, termasuk Blok Sadek dan Desa Tawangsari. Layanan kesehatan ini hadir bukan sekadar sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari strategi pemulihan sosial pasca pandemi dan penguatan ketahanan masyarakat secara menyeluruh. Di tenda-tenda layanan yang berdiri di tengah area persawahan dan pemukiman padat, tim kesehatan tampak sigap melayani warga yang telah antre sejak pagi. Pemeriksaan umum menjadi pintu masuk untuk menyaring berbagai keluhan dasar masyarakat, mulai dari tekanan darah tinggi, nyeri sendi, infeksi kulit, hingga gejala diabetes yang banyak diderita masyarakat usia produktif dan lanjut usia. Tim medis yang terdiri dari dokter umum, perawat,
dan bidan memberikan penanganan langsung serta memberikan rujukan kepada puskesmas jika ditemukan kasus yang memerlukan pengobatan lebih lanjut. Secara paralel, dilakukan juga screening dan pemantauan tumbuh kembang balita yang selama ini sering terhambat akibat keterbatasan akses ke posyandu di desa-desa terpencil. Anak-anak ditimbang, diukur tinggi badannya, dan dinilai status gizinya menggunakan standar WHO. Petugas gizi membagikan makanan tambahan PMT berupa biskuit kaya protein, susu UHT, serta vitamin A dan zat besi. Tak hanya itu, para ibu mendapatkan edukasi langsung mengenai menu MPASI bergizi, pentingnya imunisasi dasar lengkap, serta tata laksana sederhana dalam merawat anak dengan gejala stunting ringan. Kadang kami bingung, anak saya susah makan, badannya kurus. Alhamdulillah hari ini dapat penjelasan langsung dari ahli gizi dan dapat makanan tambahan buat seminggu ke depan, ujar Bu Nisa, ibu 2 anak dari Dusun Cigebang. Momen kehamilan adalah fase krusial yang menentukan masa depan generasi, dan di wilayah pelosok seperti Losari, ibu hamil seringkali belum mendapatkan pemeriksaan kehamilan rutin akibat faktor jarak, biaya, atau ketidaktahuan. Dalam kegiatan mubeng ini, para ibu hamil mendapatkan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari pengukuran tekanan darah, detak jantung janin dengan Doppler, pengukuran tinggi fundus uteri, hingga pembagian suplemen asam folat dan zat besi. Bidan desa dan petugas KIA mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku kesehatan ibu dan anak yang nantinya digunakan untuk tindak lanjut oleh puskesmas. Para ibu juga mendapat penyuluhan mengenai tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, dan teknik menyusui dini. Sebuah pojok laktasi pun didirikan secara simbolik sebagai bentuk komitmen Pemkab Cirebon terhadap gerakan ASI eksklusif. Sementara itu, para lansia, kelompok yang sering terpinggirkan dalam banyak program pembangunan, mendapat layanan kesehatan secara khusus. Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah sewaktu, serta deteksi dini osteoartritis dilakukan oleh tim dokter lansia. Para lansia yang mengalami gangguan mobilitas juga diberikan alat bantu jalan seperti tongkat, walker, dan kursi roda yang diserahkan langsung oleh bupati dan wakil bupati sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada para sesepuh desa. Saya sudah tua, susah jalan, tapi hari ini saya diperiksa, dikasih tongkat, bahkan dapat sembako. Saya merasa dihargai meskipun sudah tidak bisa kerja, ujar Mbah Karyo, 73 tahun, warga Blok Sadek dengan mata berkaca-kaca. Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap kelompok rentan, terutama para lansia dan warga prasejahtera, Pemkab Cirebon membagikan 200 paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir, mie instan, susu bubuk, biskuit gizi, serta teh dan kopi. Paket-paket ini disusun dengan rapi oleh para relawan dan petugas dinas sosial, lalu diantar langsung ke rumah-rumah warga yang tidak mampu hadir ke lokasi layanan, terutama mereka yang tinggal sendiri atau memiliki keterbatasan fisik. Dalam suasana haru, warga menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. Mereka merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pemerintah benar-benar datang tidak hanya untuk menyampaikan pidato, tetapi untuk membawa perubahan nyata. Saya tidak bisa ke pasar lagi, kaki sudah susah, tapi hari ini saya dapat sembako, diperiksa kesehatannya, dan didatangi langsung sama pejabat. Ini luar biasa, tutur Mbah Aminah, lansia tunawisma yang kini dirawat oleh tetangganya. Kegiatan layanan kesehatan terpadu dalam mubeng bukanlah proyek satu hari yang selesai dengan laporan administratif. Ia adalah cerminan dari pemerintahan yang hadir, yang tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi mengeksekusinya di titik paling rawan dan terluar. Melalui kegiatan ini, Pemkab Cirebon menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya tentang obat, tapi tentang kepedulian, keberpihakan, dan keadilan sosial.
Dari ibu hamil yang kini merasa aman menyambut kelahiran bayinya, anak yang tumbuh dengan gizi seimbang, lansia yang kembali tersenyum, hingga pelaku UMKM yang mulai memahami legalitas usahanya. Semua adalah potret keberhasilan pemerintahan yang benar-benar menjejakkan kakinya di tanah rakyat. Dengan semangat Mubeng, Kabupaten Cirebon telah menulis satu bab penting dalam sejarahnya. Pemerintah tidak lagi menunggu rakyat datang, tapi justru mendatangi rakyat di tempat paling sunyi dan mendengarkan mereka. Dalam lanjutan program Mudun Bareng, Mubeng, yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Cirebon, Kecamatan Losari, khususnya Desa Tawangsari dan Blok 4, menjadi saksi nyata hadirnya sebuah pemerintahan yang tak hanya bergerak secara administratif, tetapi juga secara batiniah dan penuh empati. Program yang dilaksanakan pada Sabtu, 26 Juli 2025 ini menjadi simbol komitmen kuat pemerintah dalam membangun dari pinggiran, menghadirkan pelayanan publik menyeluruh, serta menyapa masyarakat perbatasan yang selama ini kerap terisolasi baik secara geografis maupun perhatian kebijakan. Bupati Cirebon H. Imron dan Wakil Bupati H. Agus Kurniawan Budiman turun langsung ke Blok 4, salah satu wilayah terluar Desa Tawangsari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di lokasi ini, mereka menyerahkan ratusan paket sembako kepada masyarakat setempat berisi beras premium, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, mie instan, susu anak, hingga makanan bergizi bagi balita dan lansia. Bantuan ini bukan semata bentuk santunan musiman, melainkan wujud nyata dari perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat pinggiran, terutama di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan harga bahan pokok, serta keterbatasan akses pasar akibat infrastruktur yang belum optimal. Bupati menyampaikan bahwa wilayah perbatasan harus menjadi perhatian utama, karena mereka adalah garda depan yang menjaga identitas Kabupaten Cirebon secara geografis maupun kultural. Masyarakat Blok 4 bukan hanya bagian dari Cirebon, tetapi penyangga identitas kita di batas timur. Jika mereka tertinggal, maka kita semua ikut tertinggal, tegas Bupati Imron dalam sambutannya yang penuh kehangatan. Salah satu momen paling mengharukan dalam kegiatan Mubeng di Losari adalah saat Pemkab Cirebon menyerahkan langsung bantuan kursi roda, tongkat bantu jalan, dan walker kepada penyandang disabilitas. Sebagian besar penerima adalah lansia dengan gangguan mobilitas, anak-anak penyandang cerebral palsy, serta warga dengan riwayat stroke yang hidup dalam keterbatasan. Bupati dan wakil bupati sendiri yang menyerahkan bantuan tersebut sambil menyapa satu persatu warga, mendengarkan keluhan mereka, dan mencatat apa saja yang bisa ditindaklanjuti oleh OPD terkait, seperti modifikasi rumah tidak layak huni agar lebih aksesibel atau program pelatihan keterampilan ringan bagi difabel produktif. Hari ini saya merasa dilihat, kursi roda ini membuat saya bisa keluar rumah lagi, bisa ke masjid, bisa ikut pengajian. Terima kasih Pak Bupati, ujar Pak Ahmad, penyandang disabilitas dari Blok Sadek dengan mata berkaca-kaca. Di tengah arus pembangunan fisik Pemkab Cirebon tidak melupakan peran sentral tokoh agama dalam membina spiritualitas, moral, dan ketahanan sosial masyarakat desa. Dalam kegiatan ini, sebanyak 15 imam masjid, guru ngaji, dan pengurus madrasah diniyah mendapatkan paket sembako dan insentif langsung dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon H. Imron menegaskan bahwa program Mubeng bukan hanya sarana pelayanan langsung ke masyarakat, tetapi juga wadah penting untuk membangun sinergi lintas sektor pemerintahan agar penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di masa depan lebih berbasis pada kebutuhan real masyarakat. Kami membawa seluruh jajaran kepala OPD, camat, kepala puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melihat langsung kondisi lapangan. Harapannya, apa yang selama ini hanya tertulis di kertas bisa dibumikan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan menyentuh, ujarnya saat sesi refleksi akhir kegiatan. Sebagai contoh, Dinas PU mencatat titik-titik jalan rusak dan tanggul jebol
Dinas Kominfo mencatat keluhan warga soal lemahnya jaringan internet di beberapa blok. Sementara Dinas Sosial langsung mendata warga lansia dan janda tua yang belum tersentuh bantuan sosial reguler. Desa Tawangsari dan sekitarnya di Kecamatan Losari memiliki karakter geografis yang unik sekaligus menantang. Sungai Cisanggarung yang membelah wilayah ini dan menjadi batas alam antar provinsi kerap menimbulkan keterisolasian antara blok satu dengan yang lainnya, terutama saat musim hujan atau saat banjir datang. Jembatan yang rusak, jalan tanah yang tergenang, serta minimnya moda transportasi menjadi masalah klasik yang memutus akses warga terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Wilayah seperti ini seringkali luput dari sorotan media dan kebijakan karena sulit dijangkau dan dianggap kurang strategis secara ekonomi. Namun justru karena itulah Pemkab Cirebon menjadikan Losari sebagai prioritas dalam kegiatan Mubeng untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir bukan hanya di pusat kekuasaan tetapi juga di wilayah-wilayah batas dan sunyi. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Mubeng di Desa Tawangsari dan sekitarnya, pemerintah Kabupaten Cirebon mengukuhkan pesan yang sangat kuat bahwa tidak ada warga yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada kelompok yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Pemerintah bukan lagi sekadar institusi yang menunggu di balik meja, melainkan kekuatan yang turun bersama rakyat, mendengar langsung, melayani langsung, dan membenahi langsung. Kita tidak akan membangun hanya dari pusat ke pinggiran. Kita harus membangun dari pinggiran ke pusat, dari bawah ke atas. Karena kekuatan bangsa ini ada di akar rumput. Tegas Bupati Imron dalam penutupan kegiatan. Di hari itu, Desa Tawangsari bukan sekadar titik koordinat di peta Kabupaten Cirebon. Ia menjadi panggung besar di mana pemerintah dan rakyat menyatu dalam semangat gotong royong, pelayanan, dan penguatan rasa kebangsaan. Melalui Mubeng, kita menyaksikan bahwa ketika pemerintah benar-benar turun, rakyat tak hanya menerima bantuan, tetapi naik derajatnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon beserta Forkopimda didampingi oleh Pak Dandim, Ibu Kapolres yang mewakili Pak Kanjari, mengadakan mudun bareng kami dari pemerintah daerah ke kunjungan kepada masyarakat. Kita ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah silaturahmi kepada masyarakat yang tadinya kita disibukkan di kantor terus, kita silaturahmi kepada masyarakat. Yang kedua, supaya kita mengetahui nih loh Cirebon. Ya, kita jangan cuma sekedar kita lihat di sumber, tapi di ujung pun kita lihat. Nah, lalu dari kunjungan itu lalu kita mengkaji permasalahan, apa masalah-masalahnya dan mungkin apa yang bisa dikembangkan. Nah, itulah maka kepala dinas pun kita ajak di sini supaya melihat leading sektornya supaya Kabupaten Cirebon ini lebih maju lagi. Supaya Pemkab untuk ini sendiri daerah perbatasan daerah perbatasan dengan apa nih yang di wilayah perbatasan? Ya itulah kita ini kan belanja masalah. Mubeng itu diantaranya belanja masalah supaya para pejabat melihat apa yang perlu dikembangkan di sini. Makanya kami di sini ada kesehatan, data kesehatan, di sini stunting gitu dan beraneka ragam. Kita pun lihat di sini ternyata ada sebagian masyarakat yang masih buat bata ya, yang tanah yang pinggir sungai. Kami pun ini kalau bisa janganlah, karena nanti khawatir merusak alam dan akan banjir. Kita lihat masyarakat ada di bawah sungai gitu ya. Jadi kalau itunya jebol kita akan banjir. Kenapa terkait dengan ini juga, ini kan daerah terisolir sampai ini nih tidak bisa ada mobil yang bisa melintas ke sini. Ya itulah maka kita kan tadi kita ngobrol dengan tokoh masyarakat, dengan Pak Kubu, dan saya minta jalan, kita sebagian jalan sudah perbaiki, sekarang pun akan diperbaiki lagi yang masih jelek. Jembatan Nah itu usulan, karena ini jembatan ini
adalah 2 provinsi, tentunya kita nanti berkoordinasi dengan pusat gitu. Kalau karena ini provinsi Jawa Tengah, kita provinsi Jawa Barat, tentunya anggarannya kita nanti koordinasi ke ke pusat. Apa? Blok Sadek dengan Blok Tawangsari. Iya, bahkan kita lihat dengan Brebes di sana pun kan banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan baik dari Losari ke Cirebon, Losari ke Jawa Tengah, dari sana pun sebaliknya. Apakah nanti kalau ada jembatan komunikasinya bisa lebih bagus lagi, lebih lancar.
Dede April. Dede April. Jawab. Salim. Gimana? 3 kali. Bisa dijawab nih? Iya. Coba. Dede April. Dede April. Bisa dijawab nih?
senyum Pak. Pak Radim senyum Pak.